Nah, sesuai janji gue nih, gue mau bikin konten tentang proses kreatif diri gue sendiri buat jualan tentunya. Yang gampang-gampang aja ya. Kita bahas yang dari dominan aja gitu. Jadi, nyeritain tentang satu-satu tentang artikel dominan atau ya tulisan-tulisan di kaos dominan. Kita akan masuk lebih dalam, niatnya itu. Cuman sebelum itu kayaknya lebih menarik, eh, teman-teman tahu dulu nih proses proses penggarapan secara globalnya gitu. Siapa tahu bermanfaat, atau siapa tahu teman-teman mau meniru atau bisa menginspirasi dan diadaptasi dengan bentuk yang lain, ya silahkan gitu. Kita mulai aja gitu. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman dengar suara kayak kayak gitu, jangan kaget. Itu bukan noise atau apa, itu suara dari kipas angin laptop saya. Karena laptop saya adalah pekerja keras. Jadi kipasnya rusak itu karena memang dipekerjakannya laptopnya tidak manusiawi. Jadi udah batuk lah kalau ibaratnya manusia. Terus yang pertama, ketika gue mau membuat sebuah produk, ini kita konteksnya produk ya, karena produk itu, karena itu untuk dijual, jadi punya punya proses yang lumayan serius gitu. Kalau di yang quote sehari-hari kan, oh gue bisa aja itu cuman 1 menit atau 5 menit. Kadang kalau gue males, ya kalau nggak ketemu ya udah nggak nulis gitu. Tapi kalau untuk dijualan, memang gue benar-benar concern gitu, mikirnya dan segala macamnya gitu, bikinnya niat lah gitu. Yang pertama, caranya gue itu kalau buat dijual itu adalah cari topik. Cari topik itu lumayan agak susah ya di situ prosesnya, dicari topik itu, karena kita benar-benar harus up to date, atau kalau enggak harus sesuai dengan keresahan teman-teman gitu. Karena ketika misalkan ini tidak sesuai gitu, ya nggak laku barangnya gitu. Taruhannya itu nggak laku dalam artian nggak laku, bukan nggak ada like atau apa, nggak ada yang beli. Nah kan sayang, kita udah produksi, udah pakai modal, tapi nggak ada yang beli kan juga, itu terlalu beresiko gitu. Nah terus gimana sih kalau gue cari topik tuh caranya? Kalau gue sih yang pertama, gue biasanya melihat fenomena apa sih yang lagi rame dibicarakan. Isu apa ini yang lagi hangat. Nah biasanya, ketika momennya sama atau momennya pas, itu akan lebih mudah gitu. Akhirnya ya udah tinggal cari topiknya di seputaran situ gitu. Kayak kemarin misalkan ada demo tuh rame-ramean, ya udah gue tinggal bikin tentang demo gitu. Karena fenomenanya lagi hangat gitu. Kayak gitu. Terus selain fenomena juga gue bisa berangkat dari pembacaan psikologi gitu. Dalam artian psikologi tuh, gue ngebaca siapa nih, target pasar gue, terus dia sukanya apa, terus kira-kira dia cocoknya pakai apa, dia maunya pakai yang kayak gimana, apa sih yang lagi dia rasain. Nah itu gue cari, terus gue ambil yang sesuai dengan dirinya gitu. Misalkan paling gampangnya, kalau di gue, di target pasar gue kan fotografi. Oh, fotografi hubungannya dengan kamera. Oh ya udah kayak gini aja bikinnya kayak gitu. Jadi lebih lebih jelas kalau ketika punya target pasar, pencarian secara psikologinya juga lebih lebih mudah, dan lebih apa ya? Lebih terarah gitu. Jadi nggak perlu terlalu ribet gitu. Untuk itu kalau mencari topik bisa dari fenomena, dari psikologi, dan sebenarnya masih banyak teknik-teknik lainnya yang tidak akan gue bongkar dong, rahasia perusahaan, masa gue bongkar semua sih anjing. Terus setelah cari topik, gue biasanya membedakan perspektif. Jadi kalau di perspektif tuh, misalkan ada perspektif orang pertama, orang kedua, orang ketiga, sama sebenarnya yang gue lakukan di sini juga seperti itu. Jadi misalkan gue bikin kata-kata yang ini untuk orang yang beli. Jadi itu mencerminkan orang yang beli untuk eksistensinya, misalkan yang berkaitan dengan dirinya, misalkan aku seorang fotografer, itu kan udah jelas untuk eksistensinya sendiri gitu. Tapi ada juga yang kedua adalah perspektif orang yang baca.
Jadi misalkan lu beli terus lu pakai kaos. Nah, tulisannya ini tuh sebenarnya bukan buat diri lu yang beli, tapi buat orang yang baca. Misalkan salah satu sampelnya kalau di kaos dominan itu ada yang dulu tulisannya aku siapa gitu. Itu tuh menarik fenomena itu tuh gitu. Bahkan itu bukan cuman orang yang ngelihat itu aja gitu, tapi semuanya bisa kena. Jadi kalau kayak aku siapa tuh, eh, gue mempertanyakan diri gue sendiri gitu, terus dibeli sama lu, akhirnya lu mempertanyakan diri lu sendiri, terus ada orang yang baca aku siapa dengan tanda tanya gitu. Akhirnya semua orang yang terlibat dan melihat tulisan itu tuh jadi kena gitu. Nah kayak gitu, makanya perspektif itu penting sekali untuk membuat sebuah kaos kata-kata. Sedap, sedap, sedap. Terus berikutnya udah ngomong, udah cari topik, udah nyari perspektif. Terus berikutnya adalah ya gue menyusun kalimat gitu. Biasanya kalau gue sih identik dengan rima kata. Kenapa rima kata? Rima kata tuh kayak akhirannya sama semua gitu. Misalkan uu semua, ii semua gitu. Sebenarnya itu agar apa ya? Agar mudah dicerna aja sih. Dan sebenarnya itu juga punya tingkat kerumitannya sendiri karena tidak sedikit gue juga harus baca kamus gitu untuk mencari kira-kira kata-kata apa ya yang nyambung dengan kalimat ini, dengan fenomena ini, yang wajarnya kata apa gitu. Itu harus lumayan rumit sebenarnya, harus baca kamus juga gitu, kamus rima. Terus juga perhitungannya kalau udah nyusun kalimat itu estetika ya. Kadang gue bolak-balik gitu, kadang tergantung ini karena gue mungkin tidak terlalu mendalami SPOK ya, akhirnya bisa dibulak-balik dirancang gimana nih sebuah kata-kata ini tuh maknanya sama tapi maknanya seperti itu tapi bisa menjadi ambigu, bisa menjadi banyak hal gitu dari permasalahan cuman satu kalimat aja gitu. Nah itu tuh menurut gue tuh di estetikanya membuat sebuah kalimat tuh kayak gitu sih. Jadi kalau lu misalkan baca satu kalimat di dominan, misalkan tetap berbuat baik walaupun sedang tidak baik, kan ini ambigu ya. Tetap berbuat baik tuh maksudnya apa gitu, walaupun sedang tidak baik. Yang tidak baik tuh apa, itu kan ambigu. Terus ini bisa dibulak-balik. Misalkan awalnya mungkin gue kepikirannya kita harus berbuat baik, terus walaupun kita semua tidak baik. Nah tapi gue cari-cari lagi, gue susun rima katanya, gue susun lagi estetikanya mana ya biar enak dibaca. Ini berapa suku kata dan segala macamnya itu dicari di, kalau gue sih bilangnya estetika tapi nggak tahu ya kalau di anak-anak bahasa kayak gitu. Terus abis itu ya udah tinggal diaplikasikan. Nah kalau gua kan pakainya digital gitu ya. eh jadi selama ini tulisan semua di produk dominan itu pakai tulisan manual dari tangan gua yang tak seberapa oke ini gitu. Jadi gue pakai pen tab dari Wacom. Ini One by Wacom. Modelnya CTL 672. Kayak gini, belakangnya merah. Biar apa ya? Biar kayak partai mungkin ya. Gak tahu. Gue juga dulu asal karena yang biasanya dipakai teman-teman itu pada kecil gitu. Nah, sedangkan gue kayak pengen beda sendiri terus nyari yang agak gedean, dan ternyata ini memang lumayan oke lah gitu. Dan ini cocok buat gue gitu. Lebih lebih gede, lebih enak, lebih fleksibel gitu. Ya udah, kalau kalau udah pakai ini ya gue tinggal menuliskannya manual menggunakan AI, Adobe Illustrator gitu. Ya, nah semua produk dominan itu gue buat manual kayak gini. Kenapa gue buat manual? Karena gue ingin memunculkan karakter natural pada hari itu gue membuat tulisan itu. Misalkan kadang kalau gue ada satu momen misalkan gue buru-buru gitu, jadi hasilnya tuh akan sangat kacau gitu. Misalkan jadi berantakan. Tapi kalau ada satu momen kalau memang benar gue lagi serius, lagi sambil mikir dalam gitu, ya gue akan sangat-sangat pelan,
gue akan benar-benar perhatikan gitu, entah dari kelurusan, entah dari besar kecilnya font dan segala macam. Ini juga terus eh, apakah ini harus tegak lurus apa segala itu tuh diperhatikan benar-benar gitu. Jadi gue tetap mempertahankan semuanya berjalan dengan manual ya, biar lebih kerasa aja gitu bahwa ya sesuai dengan apa yang gue rasakan gitu. Jadi pada akhirnya tulisan ini tidak hanya berakhir sebuah tulisan, tapi punya nyawa, punya ruh gitu, punya apa ya, punya kekuatan yang Cait sendiri tidak tahu seperti apa bentuknya. Tapi ya bisa dirasakan lah minimal kayak gitu sih. Terus kalau udah kayak gitu ya tinggal pertimbangannya estetika. Estetika tuh misalkan kadang ada yang misalkan aku adalah estetika tuh misalkan di sini apa ya. Nah kayak misalkan ini udah gak cukup tapi nanti ini harus diturunin ke bawah. Kok jadi gini ya? Nah terus harus cari cara gimana ininya biar kalimatnya berarti harus dirubah lagi kayak gitu-gitu. Atau tiba-tiba nanti biasanya gue kalau misalkan kayak gini nih, waduh ini kok kurang punya sesuatu ya, kurang greget gitu menurut gue. Di sini tuh kurang gitu. Biasanya gue cari-cari solusi, misalkan tambahin garis atau misalnya gue pakai sesuatu yang dekoratif, misalkan bunga gitu. Kayak gitu. Atau misalkan cuman gue kasih penekanan di sini gitu. Atau misalkan di sini ada penekanannya dikit gitu. Main-mainnya banyak hal lah. Misalkan dari kata eh, pengkaryaan gitu, pengkaryaan. Kadang gue kalau misalkan kayak gini gue garis bawahi kayaknya, terus ininya strip, jadi akhirnya bermakna ambigu gitu. Nah itu kadang pas proses di praktek ini gue menemukan hal-hal kayak gitu kalau nggak dicoret pun coret dikit gitu, jadi orang nggak sadar tapi sebenarnya ini bermakna ganda nih gitu, kayak gitu. Menarik kan sebenarnya? Menarik nggak ya? Sial. Ya kayak gitulah, ada pertimbangan estetikanya dan semuanya manual gitu. Terus udah 3 kalimatnya udah jadi, ya udah gue tinggal pindahin ke sini ke Photoshop, bikin apa namanya, pakai mockup gitu. Terus ya udah tinggal gue pas-pasin segala macam, terus gue upload, gue setor deh ke bagian yang ngeprint. Kayak gitu aja sih sebenarnya, prosesnya sederhana ya. Sebenarnya prosesnya kalau di prakteknya mah sederhana, dimikirnya yang susah. Karena apa? Ketika ini nggak berhasil, tidak laku bosku. Nah, habis ini gue bakal ngejelasin tentang setiap karya-karya gue. Mungkin nggak setiap karya sih, tapi ada beberapa yang menurut gue itu menarik untuk dibicarakan gitu. Jadi stay tune aja. Jadi tetap pantengin aja gitu. Gue bakal rajin ngupload. Kalau kalian ikut subscribe dan di share dong, dibantuin di share biar gue cepet-cepet dapat monetize nih bro ya. Tolong dong, ini kerjasamanya dong. Anda beli produk susah, minimal Anda nonton YouTube saya dong bosku, please banget ini mah. Dah gitu aja, panjang umur seni-senian.